Davina, kamu tahu nggak sih pelajaran TIK yang Pascal-Pascal itu? Maksud kamu yang patron recognition itu ya? Iya, itu. Paham nggak materinya? Paham sih, tapi aku jelasin secara garis besarnya aja ya. Jadi, patron recognition atau pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan. Kan kemarin aku habis jelaskan sama si Brian tentang pengenalan pola, kamu paham gak? Jelasin dong. Iya sih, aku sudah dijelaskan, tapi masih belum paham. Oh, oke, sip, aman. Jadi, pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola suatu tren, keteraturan, atau kesamaan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk membuat prediksi dan juga penyajian data. Oh, ngerti. Berarti bisa nggak kalau gini? Pengenalan pola adalah metode untuk mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi penyelesaian dengan pola yang sudah diketahui. Yap, sangat betul. Sehingga ketika ada suatu masalah, kita bisa mengamati masalah tersebut dan mencari kesamaan atau perbedaan umum dari suatu masalah dan menyusun solusi yang lebih efektif. Gitu sih yang aku rangkum dari penjelasanmu tadi. Jangan lupa jelasin ke teman-teman ya, supaya yang lain juga paham. Oke, sip. Aulia, jelasin dong materi pengenalan pola. Lama-lama putih. Jadi kesimpulannya, dengan teknik pengenalan pola, maka kita bisa membuat suatu proses yang memperkirakan secara teratur atau terurai, dan itu menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi kenapa sih kita harus mempelajari pengenalan pola? Karena materi ini muncul di berbagai masalah kita sehari-hari. Kita sebagai manusia mudah mengenali pola, sedangkan komputer memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa kasus. Contohnya apa ya? Komputer dapat mengoreksi jawaban ujian dari LJK secara otomatis dan dengan akurasi tinggi, sedangkan manusia yang akan mengoreksi akan terdapat masalah atau human error. Seperti contoh lain, kesalahan mengenali jawaban harusnya A tapi malah dikenali B, atau mungkin kesalahan dalam mengenali karena kekurangan dalam pandangan mata minus maupun silinder. Wah, ternyata ada hubungannya dengan masalah kita sehari-hari ya. Kita diskusi yuk, cari contoh pattern recognition dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ayo. Contoh misalnya nih, makmu bikin brownies. Pasti kalau baru pertama kali bikin dicari dulu tuh bahannya apa, takarannya seberapa banyak, dan alat apa yang harus disiapkan. Terus makmu bikin lagi nih. Dan ini tuh udah yang ke-5 kalinya. Maka otak kita itu pasti semakin terbiasa untuk membuat pola brownies gitu. Contoh lainnya adalah kita mampu membedakan pembuatan nasi goreng dan kue tiaw meskipun pola pembuatannya sama. Tapi kan bahan yang digunakan berbeda. Nih ya, ada contoh lain supaya teman-teman lebih paham. Mengenali wajah seseorang itu termasuk pattern recognition loh. Wajah manusia memang pada umumnya sama karena memiliki jumlah mata, hidung, mulut, dan telinga yang sama. Tapi karena kita telah mengenali pola dari wajah itu, kita jadi dapat membedakannya. Bahkan jika benar-benar mengenali pola tersebut, hanya dengan meraba tanpa melihat pun kita jadi tahu itu wajah siapa. Wah, ternyata mengenali wajah seseorang itu termasuk pengenalan pola. Saya baru tahu loh. Pattern recognition itu penting gak sih? Apalagi dalam menyelesaikan masalah. Kalau penting, apa sih keuntungannya yang akan kita dapatkan? Sangat penting, karena ketika pola sudah didapat, masalah yang tadinya rumit akan terlihat lebih sederhana. Dari kesederhanaan tersebut akan muncul sebuah solusi yang efektif dan efisien, serta akan mempertajam intuisi yang kita miliki.
Di masa mendatang, mereka yang mempunyai kemampuan menemukan pola di tengah data yang tanpa acak akan dicari oleh banyak pihak, karena mereka yang mampu menemukan pola akan bisa bekerja dengan lebih efektif. Kalau sepenting itu berarti manusia harus dapat mengenali pola dari sekarang. Ada nggak sih langkah-langkah pengenalan pola? Ada dong, langkah-langkahnya itu ada 4, yaitu 1. Identifikasi pola dari suatu objek tertentu. 2. Mengklasifikasikan objek ke dalam kategori. 3. Identifikasi masing-masing objek yang sudah diklasifikasi. 4. Membuat kesimpulan dari para objek tersebut. Ada juga metode pengenalan pola. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu tanya sama Selin. Mau lah, gimana tuh metodenya Selin? Kasih tahu dong metodenya apa aja. Metode pengenalan pola ada 3. Yang pertama sintaks, yaitu berdasarkan ciri-ciri fisik yang jelas. Yang kedua statistik, yaitu berdasarkan data-data yang bersifat statistik. Yang ketiga jaringan saraf tiruan atau JST, yaitu metode yang menggabungkan sintaks dan statistik. Nah, mengenali ciri-ciri fisik yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan statistik data cara kerja JST itu seolah-olah meniru cara kerja otak manusia loh.